kami masih diberikan kesehatan, panjang umur, begitu juga dengan bapak-bapak dan ibu sekalian, sehingga kita bisa bertemu kembali. Kami diminta untuk menyampaikan tentang sirah nabawiyah. Insyaallah semoga akan mendapat faedah. Kita mulai saja untuk menyingkat waktu. Sebelum masuk ke pembahasan tentang sirah, maka biasanya sebelum kita masuk kepada satu pembahasan ilmu tertentu, kalau dalam bahasa agama itu ada namanya mabadi al-ashraf. Mabadi itu adalah dasar-dasar, atau itu 10 di setiap cabang ilmu itu, apapun, apakah fikih, apakah tauhid, apakah tafsir, apakah hadis, maka pasti ada 10 hal ini yang menjelaskan apa sih ilmu tersebut. Makanya kalau kita bertanya-tanya, misalkan apa sih sebenarnya sirah nabawiyah itu, apa yang dipelajari di sirah tersebut, termasuk bisa jadi apa gunanya kita belajar sirah. Maka hal tersebut atau pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab di yang kalau bahasa para ulama adalah mabadi al-ashraf, dasar-dasar yang 10 yang di situ menjelaskan. Langsung saja kita bacakan yang 10 ini yang berkaitan dengan pengantar dari tarikh atau sirah hijriyah. Yang pertama kita akan mengetahui dulu apa sih sebenarnya sirah nabawiyah itu, definisinya apa, maksud dari sirah nabawiyah itu sebenarnya apa. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas juga di sirah ini, kita akan membahas apa saja agar kita tergambar dulu orang belajar sirah itu yang dipelajari ini dan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting sekali karena biasanya kita sebagai manusia yang diberikan Allah kecerdasan akal akan menimbang sesuatu dari segi manfaatnya. Kita belajar sirah nabawiyah ini gunanya apa? Kita kan selalu seperti itu. Saya hadir di sana atau ikut ini atau bekerja ini, apa yang manfaat yang saya dapatkan apa saja? Maka juga dijelaskan apa kegunaan atau manfaat atau faedah dari belajar sirah nabawiyah. Kemudian yang keempat adalah kaitan kan ilmu ini termasuk ilmu agama. Nah, kaitan sirah nabawiyah ini dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih kah, ilmu hadis kah, apakah ada kaitannya atau ini ilmu menyendiri? Tidak ada kaitan sama sekali dengan ilmu-ilmu agama yang lain. Kemudian yang keempat adalah keutamaan ilmu ini. Apa sih keutamaannya? Kemudian termasuk juga kita ingin tahu pencetus peletak dasar siapa sih orang yang pertama kali meletakkan dasar ilmu sirah nabawiyah. Kemudian ada nama lainnya, kemudian sumber rujukannya dari mana, termasuk hukum mempelajarinya. Kita orang Islam kan tidak akan lepas dari yang takalif khamsah, yaitu beban yang 5 itu, yaitu apa? Wajib, kemudian sunnah, haram, kemudian makruh dan mubah. Nah, belajar sirah nabawiyah ini di mana di antara 5 ini? Karena secara umum memang kalau di hadis Nabi kan riwayat Imam Muslim, talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Akan tetapi kalau kita teliti lagi di penjelasan hadis ini oleh para ulama, ilmu itu tidak semuanya wajib. Ada memang yang wajib kalau berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Kita diwajibkan sholat, maka otomatis belajar ilmu tentang sholat hukumnya menjadi wajib. Nah, akan tapi ada yang ibadah itu hanya menuntut ilmu itu hanya sunnah saja, tergantung hukumnya. Bahkan ada yang menuntut ilmu itu makruh, bahkan ada yang haram. Contohnya misalkan saya garis besar saja karena itu bukan pembahasan kita. Belajar ilmu sihir kan juga belajar kan, menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu apa? Menuntut ilmu sihir kan, ilmu hitam, menjadi kursus menjadi pawang hujan misalkan. Nah ini tidak lagi menuntut ilmunya menjadi wajib, bahkan menjadi haram. Nah, tarikh atau sirah nabawiyah ini hukumnya apa? Apakah dia wajib juga? Apakah dia sunnah? Kalau haram tidak mungkin, makruh juga. Ini antara wajib sama sunnah, atau wajib ain atau wajib kifayah. Kemudian yang terakhir materi pembahasannya. Kita mulai yang pertama, secara definisi
secara arti sirah nabawiyah ini kan dari dua kata, sirah dan nabawiyah. Sirah itu sendiri artinya adalah metode, cara, jalan. Itu namanya, bahasa orang Arabnya bilangnya sirah. Nabawiyah disandarkan kepada Nabi, berarti adalah metode hidupnya, secara arti metode hidupnya Rasulullah SAW. Atau kalau secara yang sudah dibakukan, artinya adalah suatu cabang ilmu. Kalau kita bilang belajar sirah, berarti kita akan belajar satu ilmu untuk mengetahui kehidupan Rasulullah SAW secara tafsil. Tafsil itu secara detail dari masa lahirnya, bahkan sebelum kelahirannya Rasulullah, lahirnya Rasulullah, masa kecil beliau, kita akan mengenal Rasulullah itu masa kecilnya tinggal di mana. Kemudian hingga beliau dewasa, beliau menikah, kemudian beliau menjadi nabi, sampai beliau wafat. Itu semuanya adalah pembahasan atau yang dinamakan ilmu sirah nabawiyah. Yang kedua, pembahasan apa yang kita bahas di pelajaran sirah. Yang kita bahas adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya namanya sirah nabawiyah. Seandainya sirah saja, bisa jadi yang kita pahami hanya metode kehidupan selain Rasulullah. Tapi karena kita sandarkan kepada Nabi, maka yang kita pelajari hanya tentang berkaitan dengan sejarah hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, manfaat ini penting, enak nih. Bukan bulan puasa. Oke. Terima kasih. Nah, manfaat belajar di antara saja, tidak semuanya. Manfaat kita belajar sirah nabawiyah. Yang pertama, ini rasanya penting sekali, yaitu agar kita bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan dan ikutan kita. Karena Rasulullah itu adalah bentuk sempurna dari pengamalan dan gambaran Islam seutuhnya. Jadi kalau kita mau Islam itu dalam bentuk kehidupan nyata seperti apa, maka kita katakan Islam itu digambarkan secara sempurna di kesehariannya Rasulullah SAW. Beda kan dengan kita. Kalau kita kan kadang tidak sempurna menggambarkan bagaimana Islam itu seutuhnya, sehingga malah orang salah paham dengan Islam karena mengukurnya dari diri kita yang memang tidak melaksanakan agama Islam. Sehingga ya yang sering kita dengar, kita berlindung kepada Allah, sering dikatakan Islam itu agama apa, misalkan agama kejam, agama teroris, karena orang mengukurnya hanya dari oknumnya saja. Kalau mengukurnya, ukurlah dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para ulama. Nah, itu adalah ukuran praktek seutuhnya dari agama Islam. Kalau kita ini tidak bisa dijadikan patokan, karena kita memang Muslim, alhamdulillah kita beriman, akan tetapi kita tidak melaksanakan agama Islam, belum lah. Kita berusaha, tapi kita belum bisa mungkin melaksanakan agama Islam secara sempurna. Nah, Rasulullah adalah bentuk sempurna. Bagaimana kita tahu hal tersebut? Dengan mempelajari sirahnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, untuk menambah keyakinan dan keimanan kita bahwa Rasulullah ini benar-benar Nabi. Kan orang-orang hanya termasuk rukun iman kita, iman kepada para Nabi dan Rasul. Tapi ya karena sudah 1443 tahun yang lalu, kita sering saja mendengar bahwa Muhammad itu adalah orang biasa, manusia biasa seperti kita. Banyak buktinya, dia menikah dengan banyak istri. Bahkan menikah dengan salah satu istri beliau itu adalah orang di bawah umur misalnya. Menikah dengan Aisyah ketika Aisyah masih berusia di bawah umur. Nah, bagaimana kita menjawab hal tersebut? Kalau kita tidak belajar bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, kita tidak gagap kita ketika padahal kita harus membela Rasulullah, tapi kita gagap ketika ditanya Rasulullah itu kenapa istrinya banyak. Kita gagap karena kita tidak belajar proses satu persatu pernikahannya Rasulullah, dari dengan Khadijah, kemudian dengan Saudah. Kita harus tahu agar ketika Rasulullah istilahnya mau dinodai kehormatan beliau dengan hal tersebut, kita bisa membelanya. Itu kewajiban. Makanya kita harus belajar sirah agar semakin beriman, mengimani bahwa Rasul itu benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Segala tindak tanduk beliau itu adalah sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, di ayat. Tidak sempurna juga di hadis, iman seseorang sebelum dia mencintai Rasulullah lebih daripada apapun. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak tahu bagaimana kehidupannya Rasulullah? Kebetulan kami ngajar juga di Mahat Syafi'i itu tentang sejarah juga, sejarah Rasulullah. Sering biasanya sebelum mulai mata kuliah, karena dia di semester 3, selalu kami mulai dengan pertanyaan, di sini angkat tangan yang sudah pernah menghatamkan, membaca satu buku sejarahnya hidup Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah sih kadang ada aja. Tapi ada juga yang memang belum pernah. Nah, ini sudah semester 3 di tempat kami, berarti sudah 2 tahun belajar agama. Ternyata dia belum pernah membaca dari A sampai Z satu buku lah, satu buku ya mungkin 400-200 halaman. Buku yang menceritakan kehidupan Rasulullah dari beliau kecil saja sampai beliau wafat. Ada saja yang belum pernah membaca kehidupan Rasulullah. Sementara kalau ditanya tentang siapa Messi misalkan, karena kita laki-laki, wah apa dia nasabnya, cerita transfernya, nilai jualnya, kehebatannya, piala-piala yang dia raih apa kita. Sementara Rasulullah tidak apa. Ini pernah juga waktu ketika di Banjarmasin SMA ini. Jadi kami bariskan di siswi, kami bariskan di papan tulis itu 2 papan tulis di belah tengah. Jadi diminta untuk menulis istri-istrinya Rasulullah. Papan tulis sebelah sini istri-istri Rasulullah, sebelahnya artis-artis Indonesia. Jadi baris mereka, ayo baris, maju tuliskan istri Rasulullah. Kalau tidak bisa tulis sebelahnya nama artis, maju. Nggak tahu tulis nama artis. Macam yang tahu tuh paling Khadijah, Aisyah, yang terkenal. Jadi ternyata kalau tidak salah 4 atau 5 yang mereka bisa tuliskan istrinya Rasulullah dari 11 itu. Sementara artis ini penuh yang ditulis. Kita tidak bisa menyalahkan, tentu itu bukan patokan, bisa jadi karena memang ya karena sekarang harus informasinya itu yang didengung-dengungkan di remaja kita. Akan tapi barangkali di sisi yang menyedihkannya bisa jadi itu kenyataan sebagian besar kaum muslimin. Ketika berhadapan dengan sejarah hidupnya Rasulullah, bisa jadi kita memang banyak gagapnya. Karena interaksi kita dengan sejarah hidup Rasulullah sangat jarang sekali. Kita sudah jarang membaca bukunya. Hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah kita tidak juga terlalu tertarik. Kita lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya bukan hal khusus. Nah ini makanya PR kita bersama. Jadi untuk cinta kepada Rasulullah kita harus mengetahui kehidupan Rasulullah. Sehingga semakin nampak bagaimana sempurnanya Rasulullah, bagaimana mulianya akhlak dia. Yang terakhir, insya Allah belajar sirah ini juga dapat pahala karena sering diucapkan nama Rasulullah. Kita biasanya ketika diucapkan nama Rasulullah kan berselawat ya kepada beliau. Jadi setiap kali disebut nama Muhammad, maka berarti kita bilang Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau apapun salawat. Nah itu adalah pahala. Setiap salawat dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi insya Allah akan mendengar pahala. Kemudian keterkaitan ilmu ini dengan ilmu yang lain. Jadi dalam agama Islam itu ilmu itu secara garis besar 2, kalau tidak 3 dan 2 saja. Itu ada ilmu yang bahasanya ilmu usul, itu ilmu yang merupakan ilmu fondasi dari agama Islam. Tidak bisa tidak seorang muslim harus belajar yang fardhu ain hukumnya. Biasanya dibagi secara garis besarnya adalah ilmu akidah berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Kemudian ilmu tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita tidak belajar tentang akidah, beriman, mengimani Allah. Boleh, harus belajar kita. Tidak bisa seorang tidak belajar akidah hingga tahu bahwa apa buktinya Allah itu ada. Ya nggak tahu, pokoknya ada saja. Buktinya apa? Kita harus belajar sehingga bisa mendatangkan dalilnya, bukti Allah itu ada, ayatnya ini, hadisnya ini, ataupun dari akal. Minimal dari akal, misalkan di depan kami ini alhamdulillah beraneka warna wadah ini ada yang hijau. Nah ini apakah mungkin wadah ini kan bahan-bahannya ada dari tepung, ada coklat, ada pisang, mungkin ada macam-macam, digoreng di minyak goreng yang mahal itu nggak mahal lagi sekarang. Nah apakah mungkin wadah ini saja? Wadah ini kan biasa saja, nilainya paling mahal 10.000 lah, mungkin nggak sampai 5.000 satunya. Barang sekecil ini saja, apakah mungkin dia
tepung itu bergerak sendiri, menyatukan dirinya, warnanya datang sendiri, membungkus dirinya sendiri kalau yang pakai bungkusan ini, sehingga menjadi sebuah wadah yang tercipta dengan sendirinya, kan tidak mungkin. Pasti ada penciptanya, ada pembuatnya. Nah, ini hanya barang sekecil ini saja. Ya, bahasanya bukan berarti kita meremehkan ini, tapi dibandingkan manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian itu apakah kalian tidak merenungkannya? Diri kita itu luar biasa. Usus kita ini luar biasa, gerak tangan kita ini luar biasa. Luar biasa penciptaan kita. Ini siapa yang mencipta? Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, angin, banyak hal. Nah, itu siapa? Tidak mungkin ada dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakan. Sementara yang sepele saja ada yang menciptakan. Itu dalil akal. Itu dipelajari biasanya di ilmu. Kemudian fikih juga harus. Nah, ilmu ini bukan ilmu sirah ini bukan ilmu dasar tersebut. Jadi seseorang tidak berdosa sebenarnya kalau tidak belajar sirah nabawiyah, karena dia bukan ilmu yang langsung berkaitan dengan ibadah, akan tetapi tidak sempurna karena dia tidak mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah. Bisa jadi sholatnya bagaimana sih, sholat Rasulullah itu ceritanya gimana sih. Memang kita bisa baca di hadis, belajar juga intinya. Belajar hadis kalau ada sejarahnya berarti sirah nabawiyah. Nah, jadi dia ilmu pendukung dari ilmu utama tersebut sehingga semakin sempurna. Termasuk agar kita lebih bisa memahami dalil. Jadi ilmu fikih, misalkan di fikih itu kan harus ada dalilnya sebenarnya ya. Setiap ilmu yang ada di fikih itu ada dalilnya. Cuma kita kadang belajar yang masaknya saja. Bahwa rukun dalam sholat itu ada 17 misalnya. Rukun dalam sholat itu ada 17, ada yang bilang 14, dari takbir, niat, baca Al-Fatihah dan sebagainya. Ini sebenarnya ada dalil-dalilnya, ada hadisnya, akan tapi yang kita pelajari tidak sedetail itu. Kita hanya belajar intinya saja. Pokoknya kalian tahunya rukun sholat itu ada sekian jumlahnya, sunat-sunat dalam sholat ada sekian jumlahnya. Yang ini wajib harus dikerjakan, kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Kalau ini cuma sunnah, kalau ditinggalkan apakah dibayar dengan apa, ditutup dengan sujud sahwi? Ada yang tidak perlu dibayar dengan sujud sahwi. Itu kita belajar. Sebenarnya ada dalil-dalilnya. Setiap perbuatan tersebut ada dalilnya, dibahas di kitab-kitab yang memang lebih besar. Kita bisa jadi tidak tahu. Nah, fikih tersebut kadang-kadang untuk menentukan satu hukumnya itu dibantu dengan sirah. Contoh misalkan kalau ada satu atau beberapa dua hadis yang soal bertentangan ya. Jadi hadis ini kayak bertentangan. Nah, bagaimana cara kita memahami hadis ini? Padahal tidak boleh hadis itu bertentangan dia. Bisa jadi harus digabungkan atau satunya dihapus. Bahasa agamanya nasakh, dihapus. Maka kalau ada masih yang berdalil misalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bahasa sederhananya kayak kawin kontrak ya. Walaupun mungkin tidak persis. Intinya nikah yang dengan tujuan cerai. Nikah mut'ah. Jadi bahkan bisa jadi tanpa wali, tanpa ini. Jadi ada dua orang, laki dan perempuan saling suka. Akhirnya daripada kita berzina, kita menikah saja. Bagaimana nikahnya? Nanti kita pulang kampung masing-masing. Kita nikah sementara saja. Apakah seminggu, apakah sebulan? Nah, katanya ada hadisnya. Apa kata kita hadisnya? Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, untuk adina mengizinkan adit filistimta bin nisa, bahasa mudahnya menikah mut'ah dengan perempuan. Benar berarti ada hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nah, kan tapi lanjutan hadisnya yang menjelaskan bahwa hukum ini sudah dihapus. Kemudian semua sesudahnya haramahullah hatta yaumil qiyamah. Allah mengharamkan sampai hari kiamat. Bayangkan seandainya orang tidak tahu sejarah bahwa ini kan ada susunan bahasanya kuntu. Kalau kana ini biasanya menunjukkan sebelumnya. Kalau kana pakai bahasa Arab, kana bahasanya kuntu. Jadi adalah aku, berarti sebelumnya. Kata Nabi, sebelumnya aku menghalalkan nikah mut'ah. Kemudian Allah mengharamkan hal tersebut sampai nanti hari kiamat. Orang kalau motong-motong hadis tidak sempurna. Jadi seolah benar berdalil, dalilnya benar, tapi cara pendalilannya yang tidak benar. Jadi menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Jadi nikah mut'ah tidak boleh. Misalnya
masih ada yang mendengungkan orang Syiah biasanya. Kalau kan katanya ibadah katanya. Ibadah. Nah, kemudian keutamaannya, jadi sirah ini ilmu yang utama karena kita mempelajari kehidupannya Rasulullah. Jadi ilmu itu menjadi bagus dari nilai apa yang akan kita pelajari. Sementara yang kita pelajari ini apa? Kehidupannya Rasulullah SAW. Makanya sihir tadi kenapa jadi haram, karena tujuannya apa? Belajar sihir ini biasanya kan yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisah antara suami istri, mencelakakan orang. Lalu bagaimana Ustaz kalau saya belajar sihir untuk menangkal sihir lagi? Sihir melawan sihir. Ini bagaimana? Enggak boleh juga. Nah, adapun namanya biasanya ada yang bilang sirah saja, tapi biasanya otomatis dipahami kalau dibilang belajar apa? Belajar sirah. Biasanya otomatis dipahami belajar sirah Nabi. Walaupun sebenarnya tidak lengkap, harusnya bilangnya sirah nabawiyah. Karena kalau sirah saja hanya metode kehidupan saja. Tapi biasanya sudah jadi kebiasaan, kayak ya walaupun tidak sempurna, tapi kalau sudah jadi kebiasaan biasanya jadi benar. Kayak obat nyamuk kan salah sebenarnya, tapi karena sudah kebiasaan jadi benar saja, obat anti nyamuk maksudnya. Jadi bukan mengobati nyamuk, tapi membunuh nyamuk. Atau ada juga yang bilang tarikh itu sejarah. Nah, walaupun ini sejarah itu sangat umum ya. Jadi sirah hidup Nabi itu, sejarah hidup Nabi memang bagian dari sejarah. Tapi tidak semua sejarah itu adalah kehidupannya Rasulullah. Makanya ada Alkitab itu segini besarnya, 15 atau 20 jilid, Al-Bidayah wa Nihayah itu. Jadi itu adalah sejarah dari zaman Nabi Adam sampai saat itu Imam Zahabi menulis itu sekitar abad ke-7 Hijriah, tahun 700. Itu beliau ceritakan. Allah alam, terlepas dari benar salahnya, tapi ini sejarah kan, karena bukan hanya sejarah hidup Rasulullah, ada juga tarikh sejarah Damaskus. Ini 80 jilid kitabnya. Saya belum pernah lihat. Segini kalau digambar itu. 80 jilid. Jadi tarikh itu kalau sejarah ini diantara selain tafsir, hadis, diantara kitab-kitab yang paling banyak itu adalah sejarah. Terlepas dari ini dikritik oleh Ibnu Khaldun. Diantara kesalahan paling banyak di sejarah itu biasanya ketika menyebutkan jumlah, tanggal, tempat, ini rawan sekali tidak pasnya. Menyebutkan jumlah pasukan kan 700 tahun yang lalu, menyebutkan jumlah pasukan, kalau bukan hadis kan kita belum bisa memastikan sebenarnya ada sekian juta katanya. Memang bisa dipastikan. Jadi kadang-kadang tidak kurang tepat. Tapi secara ini ilmunya itu dibukukan oleh para ulama. Kemudian pencetus sejarahnya jadi kalau sirah nabawiyah secara keilmuan itu mulai dicetuskan oleh tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini silahkan nanti di googling, dicari, sejarah hidupnya luar biasa, terutama tentang kesabaran. Urwah ini adalah anaknya Zubair bin Al-Awwam, sahabatnya Nabi. Jadi Zubair punya istri namanya Asma. Asma ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ibunya mulia, ayahnya mulia. Di antara anaknya adalah Urwah. Nanti dia akan jadi salah seorang ulama di kota Madinah. Paling banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah, karena bibi beliau kan. Adiknya Asma, ada ibu beliau, maka dia banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya hadis-hadis berkaitan dengan sejarah hidup perang Badar, hijrahnya para sahabat ke Habasyah, dan lain-lain. Yang kemudian dilanjutkan oleh Syihab Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ini berarti kalau tadi tabi'in berarti tabi'in. Gurunya Imam Malik namanya Az-Zuhri, yang wafat tahun 124 Hijriah. Dilanjutkan oleh Ibnu Ishaq yang wafat tahun 151. Kemudian baru Ibnu Hisham yang wafat tahun 218. Jadi hampir semua kitab sirah Nabi yang ada sekarang itu semuanya merujuk kepada sirah Ibnu Hisham. Hampir semua kitab. Jadi kalau mau beli buku sirah apa yang paling bagus? Kalau kami rekomendasikan ada dua. Dua-duanya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang pertama adalah sirah Ibnu Hisham namanya. Ini beliau saja wafatnya 218. Yang beliau sarikan dari karangan Ibnu Ishaq yang wafat 151. Ini hampir semua kitab-kitab sirah yang ada di zaman sekarang atau sesudah beliau merujuk kepada kitab ini. Yang kedua, yang kontemporer bahasanya adalah Ar-Rafiqul Maktum yang dikarang oleh Mubarak Furi. Ini mendapatkan hadiah Malik Faisal.
perlombaan menulis sejarah Nabi, bagus sekali. Itu pun ambilannya kepada Ibnu Hisham, tapi ditulis dalam bentuk yang lebih lebih modern. Jadi dua-duanya sudah diterjemahkan. Silahkan kalau bukunya bagus, kalau bisa dibeli. Kalau tidak salah harganya kalau Maktum itu hanya 50.000 saja. Kalau Ibnu Hisham nggak tahu terjemahnya karena kami tidak punya yang terjemah. Nah itu kita beritakan. Jadi itulah para pencetusnya kalau secara sirah nabawiyah, walaupun kalau sejarah di Al-Quran pun kan banyak sejarah ya. Ada sejarah cerita Ashabul Kahfi, ada Nabi Adam, Nabi Nuh, dan lain-lain. Itu semuanya sebenarnya sejarah. Tapi kalau secara keilmuan maka dimulai dari mereka-mereka tadi. Adapun sumber rujukan ilmu sirah adalah Al-Quran dan Hadis, termasuk kitab-kitab para ulama. Hukum mempelajarinya sekarang. Hukum mempelajarinya kata para ulama wajib, akan tapi wajib kifayah, fardu kifayah. Biasanya kalau fardu kifayah kita langsung ingat sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu benar-benar menggambarkan fardu kifayah biasanya. Tapi yang akhirnya orang-orang banyak tidak sholat fardu kifayah. Jadi kalau kita biasanya ikut sholat jamaah, sholat fardu kifayah, kenapa banyak orang yang tidak ikut sholat ya? Kifayah gitu. Benar juga sih. Kan kalau secara definisi saja yang namanya fardu kifayah itu kalau sudah ditunaikan oleh sebagian, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Makanya persepsi kita tentang hal-hal yang boleh ditinggalkan termasuk sunnah itu harus apa? Persepsi kita ini, mindset kita itu harus ini perintah, ini pahala. Jadi kalau kita jangan lihat ini tidak apa ditinggalkan, tapi kerjakan dapat pahala. Termasuk yang sunnah. Ini sunnah ya, sunnah, tapi kan perintah Allah juga. Kalau dikerjakan kan dapat pahala. Memang kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi kalau bisa mengerjakan kan mengerjakan perintah. Kalau bisa mengerjakan, orang tua kan kalau memerintahkan segala lakukan ini, kadang di sini tidak wajib, sunnah saja. Tapi kan orang tua senang kalau kita lakukan. Itu analogi yang bisa jadi tidak sama karena Allah Maha Suci dari hal tersebut. Tapi Allah menjelaskan di hadisnya bahwa tidak ada yang Allah lebih cintai daripada mengerjakan yang fardu, kemudian mengerjakan yang sunnah. Allah akan mencintai. Kan di hadis seperti itu yang kita belajar di hadis 40 Imam Nawawi yang kemarin sudah hafal. Jadi bahwa persepsinya walaupun lebih kifayah. Jadi kalau kita mempelajari ini, jadi kalau satu kampung, satu daerah itu tidak ada yang mempelajari sirah Nabi, berdosa sebenarnya satu kampung itu. Tapi kalau ada satu dua orang yang belajar sirah Nabi, apakah belajar langsung, apakah membaca bukunya, mendalaminya, dan sekarang alhamdulillah mudah sekali ya. YouTube juga ada tentang kajian-kajian sirah. Luar biasa para asatidz kita di Indonesia, Ustaz Budi, Ustaz Fali. Mereka menyampaikan sirah dengan bahasa-bahasa yang sangat menarik sekali, luar biasa. Jadi rasa-rasanya tidak ada alasan kita tidak belajar di zaman seperti sekarang. Adapun yang akan kita bahas di sebelum terakhir adalah yang pertama, sebenarnya kita bahas kan kehidupan Nabi, tapi membahas kehidupan Nabi akan selalu di kitab-kitab itu dimulai yaitu kehidupan sebelum kelahiran Nabi. Jadi selalu seperti itu. Walaupun kita sebenarnya perlunya kita itu adalah lahirnya Nabi sampai Nabi wafat, itu saja. Tapi ini tidak akan sempurna kalau kita belum mempelajari sebelum Nabi lahir itu bagaimana sih keadaan masyarakat sebenarnya. Bagaimana keadaan agama di sana, politiknya bagaimana, sosialnya bagaimana. Itu dipelajari yang pertama. Kemudian baru awal kehidupan Rasulullah, lahir beliau, masa kecil. Biasanya sampai beliau menikah atau sampai beliau menjadi Nabi. Ini bagian keduanya. Bagian ketiganya adalah ketika Nabi 40 tahun diangkat menjadi Nabi. Nah itu adalah bagian ketiganya. Ada lagi yang misah, bagian 3 ini, bagian 3-1 yaitu ketika di Mekah, bagian 3-2-nya itu ketika di Madinah. Tapi kita satu paham saja. Kemudian yang terakhir yang juga dibahas biasanya adalah Maghazi. Maghazi itu adalah peperangannya Rasulullah SAW. Ali bin Husain bin Ali, ini berarti Ali bin Husain bin Ali, berarti cucunya, bukan cicit ya, cicit. Beliau mengatakan bahwa kami diajari peperangannya Rasulullah itu sebagaimana kami diajari surah minal Quran, sebagaimana diajari surah Al-Quran. Jadi sebagaimana orang tua mengajarkan Al-Fatihah misalkan atau surah Qul Huwallah atau Ikhlas, maka kata beliau generasi tabi'in, kami diajari peperangan Rasulullah itu juga seperti itu, diceritakan detil. Perang Badar itu terjadinya tahun sekian,
jumlah kaum musliminnya sekian, yang gugur si fulan, musuhnya sekian. Ya bukan untuk menjadikan anak kita jadi cinta perang ya, akan tetapi agar mereka punya tokoh yang dikagumi. Jadi istilahnya Avenger atau yang perang-perang yang dunia tidak nyata ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dari sisi heroiknya, dari sisi luar biasanya kepahlawanan para sahabat. Jadi kalau kita baca sirah itu kadang kita kagum-kagum sendiri. Kok di zaman seperti itu ya? Orang bisa sehebat ini. Kayak Khalid bin Walid, kalau kita baca sejarah, kok ada orang secerdas beliau. Nah, orang kan terkagum-kagum dengan Napoleon Bonaparte. Napoleon lainnya. Katanya kaisar yang panglima perang juga pernah kalah katanya. Padahal kalau kita telisik lagi pernah kalah ternyata. Khalid bin Walid tidak pernah diceritakan kalah dalam peperangannya. Dan lain-lain para sahabat yang satria-satria yang lebih nyata daripada Superman, Batman dan lain-lain. Nama lebih binatang begini. Nah itu tujuannya. Jadi agar anak-anak kita tumbuh tidak hanya mengandalkan hal-hal yang tidak nyata, tapi hal-hal yang nyata. Ini sampai jam berapa? Mana jadi masuk baca dong? Sudah. Ya, sampai jam 4. 5 menit lagi. Ini jam berapa? 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ya. Nah itu adalah pengantar ya. Pengantar jadi 10 dasar satu ilmu apapun sebenarnya, bukan hanya ilmu syiar. Semua ilmu akan punya hal tersebut dan definisi, manfaat dan sebagainya tadi yang kami sampaikan. Maka baru sekarang kita masuk kepada pembahasan syiarnya. Tapi karena 4 menit katanya, gambaran saja yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama letak Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu sebenarnya kita harus bawa peta, tapi nggak apa-apa dan bisa ada. Jadi pakai ini bapak juga pakai. Karena kalau belajar syiar memang gampang pakai peta. Jadi kita bisa tergambar gimana sih Nabi lahir itu, berapa jaraknya dari Indonesia. Kemudian iklimnya bagaimana? Apakah di sana ada sungai-sungainya? Kemudian nenek moyang Nabi itu orang Abbas sebenarnya. Mereka tabiatnya apa? Suka perang lah? Apakah? Harus kita ketahui. Karena kita jika belajar sirah itu kalau hanya sekedar sekilas tidak hidup di dalamnya itu tidak banyak imbasnya. Tapi kalau kita ini padang pasir, apalagi sudah pernah ke Arab misalnya, jadi kita misalkan saja kita mungkin belum bisa sebagai penutup, kita mungkin belum terlalu bisa menghayati bahwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu luar biasa. Karena satu bisa jadi kita belum pernah ke sana. Yang pernah ke sana pun misalkan dari Mekah ke Madinah atau dari Jeddah ke Madinah naik bis. Naik bis 6 jam 7 jam sampai. Pol AC enak, ada makanannya juga. Bayangkan Nabi SAW diceritakan Nabi itu hijrah 12 hari dari Mekah ke Madinah. Belum beliau 3 hari bersembunyi di Gua Tur. Bayangkan saat itu binatang buas, jalan bukan seperti sekarang. Para sahabat itu ada yang meninggalkan harta bendanya di sana. Jadi untuk membayangkan hal tersebut kita harus jarak dari Madinah, ini Mekah, ini Madinah, jaraknya sekian kilometer. Maka kalau kita lihat visualnya itu akan lebih terasa. Itu juga bisa membayangkan panas kota Madinah, Mekah Madinah itu bisa. Kemarin hari raya itu pas ikutin yang di Arafah itu 41 derajat Mekah pas di Arafah. 2017 ketika terakhir kali bekerja itu sampai 50 derajat di Madinah. Panas seperti. Jadi kita ketika membaca Bilal disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf itu diletakkan di musim panas di padang pasir 50 derajat. 50 derajat pasir kena panas. Kita sandal karet itu biasanya kalau kena panas kan ketika sholat zuhur mau masang lagi berasa panasnya. Ini pasir itu kena panas ditaruh di situ orang ketika panas, bayangkan seperti itu siksanya. Bilal itu sekarat ditaruh lagi batu. Nah ini kan membayang-bayangkan hal tersebut, kita harus paham bagaimana panasnya.
Yang kita bayangkan panas di kita, panas di kita ini nggak ada apa-apa. Ini kayak depan perapian. Orang Indonesia kalau musim panas ke sana gatal-gatal, mimisan biasanya, bibir pucah-pucah. Saya depan perapian persis. Jadi itulah mengapa kita harus tahu letak geografisnya dulu di mana Jazirah Arab, masyarakatnya seperti apa, politikannya seperti apa, agama sebelum Rasulullah lahir seperti apa, agar kita lebih memahami maka memang Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga ada manfaatnya. Berikan keberkahan. Subhanallah wa bihamdika.